Pertempuran yang terjadi antara Israel dengan Iran semakin memanas, di mana pertempuran itu akhirnya merembet kemana-mana dan membuat negara-negara lain ikut terlibat. Salah satunya adalah Amerika yang secara terang-terangan mendukung Israel, di mana cara apapun tampaknya akan dilakukan oleh Amerika untuk membantu Israel. Salah satunya adalah ketika Donald Trump memberikan ancaman kepada warga Teheran untuk segera mengungsi. Himbauan itu dilakukan karena Israel akan melakukan serangan bertubi-tubi ke ibu kota Iran tersebut. Di sisi lain, Iran ternyata tak menyerah. Mereka tetap pada pendiriannya dan terus melakukan serangan ke Israel. Serangan yang akhirnya membuat tentara Israel mundur teratur hingga sembunyi di bunker. Momen yang membuat para pengamat geopolitik menjadi bingung tentang siapa yang nantinya akan memenangkan konflik tersebut. Dan untuk itu, inilah cerita di balik konflik antara Israel dengan Iran yang semakin memanas. Ya, beberapa waktu yang lalu, Perdana Menteri Israel yakni Benjamin Netanyahu membuat sebuah pernyataan yang cukup kontroversial, di mana dirinya menilai jika serangan yang dilancarkan Iran telah menimbulkan korban jiwa yang kebanyakan anak-anak dan perempuan. Dengan alasan itulah, Netanyahu meminta simpati dunia agar Iran diberikan hukuman karena menurutnya itu melanggar aturan dalam peperangan yang selama ini terjadi. Tapi Iran kemudian melakukan pembelaan jika Israel juga melakukan hal serupa. Bahkan yang dilakukan Israel sangat parah, terutama saat mereka melakukan serangan ke wilayah Gaza. Kembali ke tubuh Netanyahu tadi. Supaya lebih jelas, mari melihat data yang ada, terutama data korban yang sampai saat ini terus berjatuhan akibat konflik tersebut. Secara mengejutkan, dari banyaknya korban, ternyata yang paling banyak berasal dari Iran, sementara Israel cuma sedikit. Dikutip dari Tempo, serangan Israel ke Iran kabarnya telah menewaskan 224 orang yang mayoritas adalah warga sipil. Sementara serangan Iran ke Israel cuma menewaskan 18 orang dan lagi-lagi kebanyakan adalah penduduk sipil. Jadi tuduhan dari Netanyahu tadi salah besar, dan itu memang trik liciknya agar dunia memberikan simpati dan memusuhi Iran. Tak sampai di situ saja, Israel kini juga mendapatkan pembelaan, salah satunya dari Amerika. Beberapa waktu lalu, Donald Trump bertemu dengan para pemimpin negara dan pertemuan itu bertajuk G7. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati jika Israel berhak membela diri dan menganggap jika Iran adalah sumber dari semua masalah yang saat ini ada di Timur Tengah. Kami menegaskan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri. Kami ulangi, dukungan kami terhadap keamanan Israel, bunyi pernyataan bersama dari anggota G7. Propaganda Amerika dan Israel demi jatuhkan Iran. Apa yang dilakukan oleh Netanyahu dan Donald Trump tadi adalah sebagai bentuk niat mereka agar dunia semakin benci dengan Iran. Dengan begitu, Iran bakal semakin terpojok dalam konfliknya dengan Israel. Kini, ada satu cara lain yang digunakan oleh Donald Trump, dan cara tersebut adalah dengan melakukan ancaman ke warga Teheran. Ancaman itu berupa serangan yang akan dikirimkan ke ibu kota Iran tersebut. Akibatnya, semua warga Teheran panik. Mereka kemudian mencoba kabur dan berlindung ke tempat yang lebih aman.
Untungnya dalam konflik ini, Iran tak sendiri. Ada beberapa negara yang secara terang-terangan mendukung mereka. Negara itu adalah Cina dan Korea Utara. Bahkan khusus Korea Utara, mereka sudah memberikan bantuan dalam serangan ke wilayah Israel. Kini, fokus Iran selain melancarkan serangan ke Israel, mereka akan mencoba meluruskan dengan propaganda yang selama ini telah dilakukan oleh Amerika dan Israel. Dunia melawan propaganda Amerika dan Israel. Soal kerjasama yang terus dilakukan Israel dan Amerika membuat Duta Besar Iran untuk Indonesia akhirnya bersuara. Dirinya menyarankan agar negara-negara dunia harus bersatu demi menghentikan agresi jahat yang selama ini dilakukan oleh Israel. Negara-negara dunia harus segera bertindak untuk menghentikan agresi jahat dan brutal yang dilakukan oleh Israel terhadap negara kami. Karena ini merupakan penyerangan terhadap dunia internasional dan kita semua akan merasakan akibat serangan ini, kata Muhammad Borujerdi pada media. Pernyataan dari Duta Besar itu langsung mendapatkan respon dari dunia. Kebanyakan mereka memberikan dukungan kepada Iran, dukungan yang sekaligus untuk membungkam propaganda dari Israel dan Amerika. Gelombang serangan Iran yang terus berlanjut. Sementara itu, meski terus mendapatkan fitnah dari propaganda Israel dan Amerika, Iran terus melakukan serangan ke beberapa wilayah Israel. Bahkan pemimpin tertinggi Iran, yakni Ali Khamenei, mengatakan jika pertempuran yang sesungguhnya telah dimulai. Pertempuran itu ditandai dengan peluncuran 2 rudal yang telah dikirimkan tentara Iran menuju Israel, dan rudal-rudal yang lain dipastikan akan segera menyusul. Dari serangan yang dilakukan oleh Iran, mereka menargetkan pabrik rudal yang ada di Israel. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh IDF atau tentara Israel yang selama ini menjadi garda terdepan dalam peperangan. Jika serangan itu berhasil, maka Israel akan kesulitan membuat rudal lagi karena tempat mereka memproduksi rudal sudah dirusak oleh Iran berkat serangan bertubi-tubi yang mereka lakukan. Tak hanya pabrik, serangan dari Iran ternyata juga mengincar tentara IDF. Akibatnya, tentara kebangsaan Israel tersebut lari ketakutan dan mencari tempat untuk berlindung diri. Selama ini mereka berlindung di bunker bawah tanah. Bunker sendiri sampai saat ini juga masih menjadi andalan bagi Benjamin Netanyahu saat Israel mendapatkan serangan dari para musuh-musuhnya. Kini, kurang lebih sudah hampir 1 minggu Iran melakukan serangan ke Israel, terutama di kota Tel Aviv. Hal yang sama juga dilakukan Israel karena selama ini mereka juga melakukan serangan ke kota Teheran. Khusus Iran, berkat serangan yang mereka lakukan, kini membuat beberapa gedung di Israel hancur. Mungkin jika serangan terus dilakukan hingga beberapa hari ke depan, bisa saja Tel Aviv akan rata dengan tanah. Tentu, sebuah momen yang sangat dinantikan, karena kapan lagi melihat Israel mendapatkan serangan masif dari musuh yang ternyata tidak bisa diremehkan. Konflik antara Israel dengan Iran sendiri akhirnya mendapatkan respon dari Vladimir Putin. Melalui juru bicara Kremlin, Presiden Rusia tersebut mengecam operasi militer yang selama ini dilakukan Israel terhadap Iran.
Vladimir Putin mengecam operasi militer Israel terhadap Iran dan menyampaikan keprihatinan serius atas kemungkinan eskalasi konflik yang bisa membawa dampak tak terduga bagi situasi di seluruh kawasan Timur Tengah. Pendekatan Rusia yang berdasarkan prinsip dan komitmen terhadap penyelesaian damai tetap tidak berubah. Seperti yang disampaikan oleh Vladimir Putin, Rusia akan terus bertindak berdasarkan posisi tersebut, kata Yuri Ushakov pada media. Jadi itulah saat dunia siap melawan propaganda dari Israel dan Amerika demi menjatuhkan Iran.